Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu guru dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya pada channel Mitra Guru, channel yang memberikan informasi dan solusi seputar pendidikan. Pada kali ini saya akan menyampaikan video tutorial tentang perencanaan berbasis data untuk pendidikan dasar dan menengah, di mana perencanaan berbasis data ini versi terakhir atau informasi terakhir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, terutama Direktorat Dirjen GTK-nya. Itu ada informasi yang lebih singkat, lebih simpel, bagaimana cara menganalisis rapot pendidikan menjadi suatu basis data atau peningkatan mutunya berbasis data berdasarkan analisis rapot tersebut. Baik Bapak Ibu, ini tahapan dalam melakukan perencanaan berbasis data. Ada identifikasi, ada refleksi, ada benahi. Jadi ada 3 langkah ini, nanti akan saya sertakan contoh studi kasusnya. Yang perlu diingat bahwa di tahapan identifikasi itu kita memilih dan menetapkan masalah ya. Kemudian di tahap refleksi itu adalah merumuskan akar masalah, dan di dalam benahi itu menentukan program dan kegiatan. Nah, di sini di dalam tahap benahi ini membuat program dan kegiatan sebagai solusi untuk setiap akar masalah yang ditetapkan. Berasal dari manakah akar masalah itu? Berasal dari refleksi, di mana refleksi ini tahapan dari masalah yang akan diintervensi, dilakukan analisis untuk mencari akar masalah. Sedangkan yang identifikasi itu adalah suatu tahapan atau kegiatan mengunduh data dari platform rapor pendidikan, terus menganalisis rapot-rapot pendidikan itu di indikatornya seperti apa, kelemahannya yang merah, yang hijau, kuning, biru seperti apa. Ini nanti kita lihat di sini. Nanti studi kasusnya saya paparkan juga tentang bagaimana rapot pendidikannya. Setelah ini dianalisis, endingnya yang terakhir itu adalah Bapak Ibu, segala bentuk yang sudah dibenahi dan diciptakan program itu dimasukkan di RKAS, di mana dalam RKAS tersebut adalah menetapkan daftar kegiatan yang akan dimasukkan dalam RKAS atau yang didanai. Jadi kegiatan-kegiatan yang didanai dimasukkan di RKAS. Itu yang paling penting dari tahapan-tahapan ini. Lalu bagaimana dengan program atau kegiatan yang tidak memerlukan dana, nggak usah dimasukkan di RKAS. Itu kira-kira ceritanya. Nah, bagaimana sih kelanjutannya atau cara-cara mengidentifikasi itu mengisi apa, merefleksi itu diisi apa, benahi itu diisi apa, berangkat dari rapot pendidikan Bapak Ibu guru. Sebelum ke sana, kita buka dulu slide berikutnya, yaitu contoh-contoh tentang identifikasi masalah. Ini identifikasi masalah nanti yang ditulis misalnya di kemampuan literasi A1 atau kemampuan numerasi A2, indeks karakter dan seterusnya. Kelihatannya hanya yang perlu diidentifikasi masalahnya dan perlu dibikin refleksi dan dibenahi. Itu untuk tahapan tahun-tahun ini yang paling utama adalah ada literasi, numerasi, iklim keamanan sekolah, dan yang terakhir iklim kebinekaan. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu diidentifikasi. Contohnya Bapak Ibu, misalnya literasinya rendah, kemampuan numerasinya rendah, indeks karakternya rendah. Dari mana tahu rendah? Dari rapot. Nanti kita rapotnya kita lihat dulu. Refleksi akar masalahnya nanti bisa dilihat. Misalnya ini identifikasi sudah ketahuan, literasi dan numerasi sudah karakternya rendah, tapi misal berada di literasi yang manakah yang rendah tersebut. Nah, ini literasi yang rendah terutama dalam hal kompetensi membaca teks informasi. Ini hanya contoh saja, nanti real di rapotnya saya tampilkan setelah slide ini berakhir.
Ini kemudian benahi. Nah, ini benahi ini adalah contoh-contoh kalimat yang disampaikan, misalnya dengan cara membenahinya. Kalau literasi rendah bisa pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi literasi. Atau contoh yang kedua, penguatan pembelajaran literasi dengan menggunakan modul. Nah, modul apa? Modul literasi berbasis tema dan seterusnya. Atau membaginya dengan kegiatan membaca dan mendiskusikan beragam buku dari berbagai sumber dan genre secara rutin dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh kalimat cara membenahinya. Nah, seandainya contoh-contoh kalimat ini tidak sesuai dengan kalimat atau menggambarkan situasi dan kondisi sekolah Bapak Ibu, kalimat-kalimat ini bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini juga contoh-contohnya yang lain. Ini contohnya misalnya ke iklim keamanan sekolah. Di sini ada pembentukan dan optimalisasi komunitas belajar untuk peningkatan kompetensi guru, pelatihan guru, sekolah mengadopsi program RUT, pembuatan peraturan dan tatib dan seterusnya. Ini adalah kalimat-kalimat cara membenahinya, belum pada menciptakan programnya. Nanti di slide berikutnya ya, atau di materi berikutnya. Jadi ini intinya, ini adalah cara identifikasi, cara refleksi, cara membenahi dalil, indikator literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, dan kebinekaan. Ini contoh-contohnya. Oke, setelah ini selesai, nanti dibuatlah suatu rencana aksi dari programnya apa, kegiatan apa, penanggung jawabnya apa, waktu mulainya kapan, waktu selesainya kapan, sumber dayanya apa saja. Nah, setelah ini dibuat, jangan lupa nanti dimasukkan di RKAS ya. Jadi RKAS misalnya formatnya seperti ini, programnya apa, kemudian subprogramnya apa, kegiatannya apa, kode rekening apa, uraian kegiatan, volumenya, jumlah, dan seterusnya. Saya rasa Bapak Ibu yang tim-tim pengembang sekolah atau biasa membuat RKAS sudah tahu kolom-kolom dan kode-kode rekeningnya. Hal yang terpenting di sini adalah materi yang akan dibenahi ini nanti dikerjakan di suatu program dan kegiatan. Kemudian kegiatan-kegiatan atau program tersebut sekiranya memerlukan dana, dimasukkan di rencana aksi dulu, setelah itu dibawa ke RKAS. Nah, gitu Bapak Ibu, kira-kira dari penjelasan tadi, contohnya misalnya seperti ini. Kita ke rapot mutu dulu deh. Ini bukan rapot mutu, rapat pendidikan. Ini salah satu contoh rapot pendidikan. Misalnya kemampuan literasi di sini 2,6, capaiannya di atas kompetensi minimum. Maka cara mengidentifikasi untuk literasi dan numerasi dan seterusnya adalah ditulis seperti ini. Judulnya analisis rapot pendidikan, peningkatan mutu berbasis data, nama kepala sekolah Bapak Ibu siapa, nama sekolah SMP atau SD-nya atau SMP SMA-nya siapa, alamatnya di mana, identifikasi permasalahan yang dari slide tadi ya, identifikasi, memilih dan menetapkan masalah. Tadi di sini penjelasannya. Ini identifikasi, memilih dan menetapkan masalah. Kita lihat rapot mutunya yang bermasalah di mana. Oh, ini tidak ada yang masalah. Yang masalah itu adalah yang merah. Yang merah itu di sini nggak ada, ini 0. Ini perlu intervensi, prosentasenya 0. Jadi nggak ada yang perlu diintervensi di sekolah tersebut. Sedangkan kemampuan dasar pada sekolah ini masih 15%. Dasar dari mana? Dasar untuk literasi. Literasi itu kan atributnya ada dasar, cakap, mahir, perlu intervensi. Tingkatan dasar di sini baru 15%, cakap ini 51%, mahir proporsinya ini 33%. Sedangkan julukannya kemampuan literasi di sekolah ini di atas kompetensi minimum. Nah, ini akar masalahnya kayaknya kalau yang merah nggak ada ya, 0 yang perlu intervensi. Tapi kan masih perlu ditingkatkan. Apakah yang cakapnya atau yang mahirnya ditingkatkan prosentasenya, itu terserah diskusi Bapak Ibu dengan tim. Sebagai contoh studi kasus di sini, misalnya kemampuan literasi sudah di atas kompetensi minimum yaitu 2,26.
namun proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi cakap perlu ditingkatkan dari 51 menjadi 56%. Nah, di sini terserah sekolah, pimpinannya, kepala sekolahnya atau tim literasi itu yang dipilih adalah meningkatkan cakapnya. Kenapa kok nggak meningkatkan mahirnya? Kenapa kok nggak yang dasar yang di sini yang ditingkatkan? Nah, itu anggap saja ini keputusan tim mengambil yang cakap dulu ditingkatkan menjadi 56%. Mana tahu kalau 56% meningkat, kemudian dasarnya juga ikut meningkat, kemudian yang mahir juga ikut meningkat. Anggapannya seperti itu, maka nulisnya seperti ini. Terus refleksi, merumuskan akar masalahnya, itu bisa dilihat apa sih kira-kira yang paling rendah di sini. Nah, yang untuk literasi khususnya kita lihat yang paling rendah di sini nilainya. Ini yang untuk literasi yang 2 digit setelah huruf A ini kemampuannya ini. Nah, ini kompetensi membaca sudah lumayan bagus ya. Kompetensi teks membaca teks informasi itu nilainya 73 rata-rata sekolah tersebut dari yang disampling dulu waktu AKM. Terus membaca teks sastranya 76 sudah bagus jenis teks sastranya. Kemudian kompetensi mengakses dan menemukan isi teks itu sudah 74, dan yang agak rendah itu adalah siswa di sekolah ini cara menginterpretasi dan memahami isi teks itu nilai rata-ratanya 69, sedangkan kompetensi mengevaluasi dan merefleksi teks adalah 67. Nah, ini beranggapan ini akar masalahnya yang perlu ditingkatkan, sehingga kalau ini nanti ditingkatkan, nantinya yang ini cakap ini juga ikut meningkat. Makanya cara menulisnya adalah kemampuan menginterpretasi sebagai akar masalah ditulis di sini, kemudian mengevaluasi ditaruh di sini sebagai akar permasalahan. Kenapa kok literasinya belum tinggi ya nilainya ya. Nah, ini. Nah, setelah itu benainya dengan cara ini yang dipilih adalah dari contoh yang tadi, dari contoh-contoh yang berada di slide ini, contoh-contoh benai ini. Nah, ini ada contoh-contoh benai khususnya untuk yang literasi. Sekolah ini memilih membenainya dengan cara pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk meningkatkan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi literasi, dan juga penguatan pembelajaran literasi dalam menggunakan modul literasi berbasis tema dan sumber lainnya di luar platform Merdeka Mengajar. Ini cara membenainya untuk masalah literasi pada sekolah ini guna meningkatkan apa? Meningkatkan yang ini tadi, meningkatkan kemampuan literasi dan meningkatkan proporsinya, dan juga meningkatkan nilai-nilainya ini. Nah, dengan cara membenahi ini, pemanfaatan platform ini dan seterusnya. Dan sekolah ini membuat program yang namanya program advokasi literasi dan numerasi. Kemudian kegiatannya Bimlat strategi literasi dan numerasi pada kegiatan belajar mengajar. Nah, ini yang di Bimlat ini gurunya untuk mengatasi akar masalah atau masalah. Ya, masalahnya apa? Ini yang diangkat. Ini. Oke, begitu caranya. Terus yang ini nanti ditaruh di mana? Itu nanti dimasukkan di yang namanya rencana aksi. Nah, ini programnya tadi ada advokasi literasi, kegiatannya Bimlat atau workshop atau apalah itu boleh aja. PIC ini penanggung jawabnya siapa? Misalnya penanggung jawabnya Wakakur, Waka kurikulum. Kemudian waktu mulainya minggu kedua, ini sudah lewat ya, misalnya minggu kedua bulan Agustus, misalnya bulan Agustus tahun 2022, terus berakhirnya itu minggu ke-1 misalnya ya, atau minggu ketiga atau minggu keempat boleh di sini bulan Agustus juga. Nah, terserah nanti waktunya di sini ya. Narasumbernya misalnya siapa? Misalnya pengawas di sini, narasumbernya pengawas sekolah. Nah, pengawas sekolah Anda. Nah, kemudian panitianya siapa? Di sini ditulis saja. Panitianya misalnya tim. Nah, kemudian
sumber dananya misalnya mengambil dari BOS, sumber dana BOS, ditulis seperti ini aja. Kalau mau ditulis dalam kurung misalnya ini perlu dianggarkan misalnya 200.000, 200k misal ya. Nah ini boleh seperti ini. Nah hal yang seperti inilah nanti yang harus ditulis di RKAS, yaitu ini kegiatannya ini BIMLAT. Oke, programnya ini bisa advokasi literasi dan seterusnya lah, kalimatnya yang bagus bagaimana terserah Bapak Ibu, ini hanya contoh saja. Itu contoh literasi, menangani atau memasukkan literasinya. Sekarang coba kita lihat contoh mengenai numerasi. Nah, numerasinya di sini kita lihat di rapot pendidikannya. Oke, rapot pendidikannya numerasi itu A2 ya. Kemampuan numerasi lah di sini mencapai kompetensi minimum. Nah, ini sudah mencapai kompetensi minimum. Ini proporsinya, mahirnya baru 20%, cakapnya 44%, dasarnya 35%, kemampuan dasarnya untuk atribut sekolah rata-ratanya segini ya. Terus 0% yang paling bawah perlu intervensi itu 0, nggak ada. Syukur alhamdulillah ini nggak ada. Sedangkan nilainya, nah ini nilai literasinya, rata-rata bilangan itu 60, rata-rata aljabar itu 59, rata-rata untuk geometri 58, rata-rata untuk ketidakpastian 58, kemudian untuk kompetensi menerapkan juga 57. Nah, kompetensi menalarnya itu 60. Nah, yang paling rendah itu di sini angka 57, yaitu apa ini? Menerapkan kompetensi menerapkan numerasi. Terus dengan domain ketidakpastian juga rendah, yaitu 58, kemudian geometri juga rendah 58. Keputusan yang diambil oleh sekolah cara memperbaikinya adalah nih, identifikasi numerasinya. Dia memilih kemampuan numerasi dasar yang masih 35%, ini 35%. Nah, perlu diturunkan menjadi 25%, boleh dasarnya diturunkan 25%, tapi meningkatkan proporsi cakap menjadi 54%. Berapa tadi di cakapnya? Kita lihat di sini cakap untuk numerasi. Ya. Ini cakap. Ini cakapnya kan baru berapa ini? 44%. Sekolah ini memutuskan akan meningkatkan menjadi 54%. Nah, ini berarti anggapannya sekolah ini kalau ditingkatkan menjadi 54%, kemudian dasarnya menurun menjadi 25%, cakapnya 54%, sisanya mahir. Nah, ini sisanya agar meningkat mahir maksudnya. Jadi mahir nanti yang 20% ini bisa terangkat menjadi 30%. Begitu upayanya dalam menyusun program sekolah ini. Kita lihat lagi. Nah, terus akar permasalahannya yang tadi nilainya ya. Tadi itu kalau yang di sini proporsi, ini nilainya itu geometri itu rata-rata 58. Terus ketidakpastian 58, terus menerapkan itu 51. Nah, ini mau ditingkatkan dengan cara dibenahi lah, yaitu dengan cara adanya penguatan pembelajaran numerasi dengan menggunakan modul numerasi. Nah, ini dia menggunakan modul nanti waktu pembelajaran. Terus yang kedua, pembentukan dan optimalisasi komunitas belajar. Nah, ini membentuk komunitas nanti cara membenahinya. Terus programnya yaitu penambahan modul literasi dan numerasi. Terus kegiatannya nanti ada talkshow numerasi melalui komunitas. Oh, ini contohnya nanti kalau nggak suka atau nggak berdasarkan contoh yang jenengan Bapak Ibu bisa rubah semuanya. Pembenahannya seperti ini, programnya nanti bisa diganti ya dengan kegiatannya. Terus contohnya di sini kalau dimasukkan ke rencana aksi, di sini programnya penambahan modul literasi dan numerasi. Nah, ini ada program penambahan. Berarti ini nanti beli nih, menganggarkan ini. Terus talkshow-nya nanti itu kegiatannya ini talkshow numerasi melalui komunitas. Jadi membentuk komunitas, kemudian isinya talkshow, diskusi-diskusi mengenai apa yang didiskusikan, isi-isi modul ini setelah anak-anak membaca. Itu nanti kegiatannya siapa di sini penanggung jawabnya.
apakah tim literasi atau Wakaseknya, kemudian minggu keberapa, akhir semester berapa, atau kapan berakhirnya, terus dananya berapa yang diperlukan dari APBD, narasumbernya siapa, atau dari BOS atau BOSDA, boleh-boleh saja. Ini cara menyusun rencana aksinya. Begitu juga dengan yang ketiga, yaitu A3, maksudnya masalah karakter. Di sekolah di sini karakternya yang masih merah itu tidak ada. Kalau karakter ini langsung ya, ini ketercapaiannya ini di sini sudah membudaya, ini yang paling tinggi, ini 2,39, mentoknya itu 3 untuk karakter, sedangkan yang untuk berkembang ini masih di bawah antara 2 sampai 2,5. Yang paling berat itu nanti di bawah berkembang, yaitu merintis ya. Tapi di sini tidak ada, merintis itu merah. Nah, di sini ini untuk karakter A3 saja yang di ini. Yang baru berkembang itu kemandirian dan kebinekaan global. Nah, makanya di sini kita lihat akar permasalahannya, identifikasinya seperti apa. Ini contohnya. Indeks karakter sudah membudaya dengan capaian 2,39 dan perlu ditingkatkan menjadi 3. Wah, biar meningkat jadi 3, maka akar permasalahannya tadi kebinekaan global yang nilainya 2 ini akan ditingkatkan ini dengan cara membenahinya ini. Dengan cara membenahi, melakukan apa ini, kita lihat dulu. Karakter, refleksi pembelajaran oleh guru dan kepala sekolah untuk mengidentifikasi tantangan dalam pembelajaran karakter dengan melibatkan pemangku kepentingan. Oh, ini membenahinya nanti setiap itu ada refleksi pembelajaran oleh guru. Dan cara membenahi kedua, penyusunan dan penerapan kurikulum KUSP. Oh, ini membuat KUSP, peningkatan karakter setara dengan kebutuhan siswa dan kondisi khusus, terutama terkait penguatan profil pelajar Pancasila. Oh ya, ini bagus, ini kayaknya cocok. Cara membenahinya, membuat kurikulum dan melakukan refleksi-refleksi. Ini makanya kemudian programnya dibuat, yaitu program refleksi pembelajaran intrakurikuler dan kurikuler. Terus kegiatannya talkshow, kendala dan solusi pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila. Oh, ini B5-nya ini ya. Terus dimasukkan nanti di rencana aksinya. Ini refleksi pembelajarannya, ini programnya intrakurikuler dan kurikuler, kegiatannya talkshow B5. Oke. Berapa narasumbernya siapa, dananya berapa, silahkan ditulis di sini. Ini rencana aksinya, dan yang ada di sini program dan kegiatan ini yang sekiranya memerlukan dana, jangan lupa nanti dimasukkan ke RKAS, karena RKAS nanti akan kepantau ya, karena RKAS itu nanti kan memakai program atau aplikasi namanya Arkas tuh. Nah, Arkas itu nanti di Diknas atau di Dikbud masing-masing itu nanti akan bisa dipantau siapa-siapa yang sudah menginput kegiatan-kegiatan perbaikan dari rapot pendidikan tadi. Di Arkasnya nanti akan bisa dipantau lewat Markas, namanya aplikasi Markas. Makanya jangan lupa memasukkan program dan kegiatan yang perlu didanai di RKAS. Kita lihat lagi apa yang berikutnya adalah D4, itu kan karakter ya. Tadi D4 ini iklim kebinaan sekolah, ini sudah aman ya, tingkatannya sudah 2,57, ini sudah aman, udah bagus ini. Nah, ini ada yang berkembang, ini masih 2,5, mungkin ini kesejahteraan psikologis murid dan guru, nilainya baru 2 ya. Nah, ini julukannya berkembang lah, ini akan ditingkatkan. Seperti apa cara meningkatkannya supaya nilainya lebih dan statusnya menjadi aman? Di sini ditulis menjadi ini. Nah, sudah mencapai tingkat aman dengan capaian 2,0 dan masih perlu ditingkatkan menjadi 3. Wah, mentok nih 3. Akar permasalahannya yaitu kesejahteraan psikologis masih 2, kesejahteraan psikologis guru tadi itu ya. Ini murid 2, guru juga 2. Makanya ada dibenahi pembentukan dan optimalisasi komunitas komunitas belajar maksudnya, untuk berbagi pengetahuan dan diskusi terkait kesejahteraan psikologis murid dan guru. Nah, ini silakan nanti ditulis programnya apa, kegiatannya apa kira-kira, agar
psikologis guru dan siswa ini meningkat. Nah, apakah perlu dianggarkan atau tidak, dipikirkan dulu. Kemudian yang terakhir adalah iklim kebinekaan. Kita lihat iklim kebinekaan di sini D8 sudah membudaya itu udah bagus, 2,5 sampai 3. Kemudian yang masih merintis itu adalah 2 di sini, yaitu bukan 2 ya, merintis itu ada 2 ya, betul 2. Ada kesetaraan agama, dukungan atas kesetaraan agama dan budaya masih merintis. Kemudian iklim inklusivitas juga masih merintis, sedangkan layanan disabilitas ini masih berkembang. Nah, ini 3 hal ini akar permasalahannya yang perlu ditingkatkan agar di sini bisa membudaya, atau di sini membudaya nilainya menjadi 3 mentok dan di sini bertambah nilainya dengan cara, kita lihat dulu. Nah, ini sudah membudaya dengan capaian 2,38, masih perlu ditingkatkan menjadi 3 supaya mentok ini ya. Nah, akar permasalahannya toleransi agama dan budaya masih 2, dukungan atas kesetaraan tadi di rapot pendidikan juga 2, inklusivitas juga 2. Cara membenahinya pelatihan guru dan kepala sekolah serta pembelajaran terkait isu intoleransi. Nah, ini ada pelatihan guru dan kepala sekolah tentang pembelajaran, cara membenahinya. Di pembelajaran tersebut dimasukkan isu-isu intoleransi, keberagaman, kebinekaan dan inklusivitas. Itu. Yang kedua, cara membenahinya yaitu kegiatan pembelajaran dengan menonton dan diskusi terkait materi pencegahan intoleransi, penguatan keberagaman, kebinekaan global, akhlak mulia dan inklusivitas. Ya, mungkin ini nonton-nonton atau motivasi-motivasi, mendatangkan motivator sehingga hal-hal semacam ini nanti bisa meningkat. Makanya di sini ditulis kira-kira programnya apa dan kegiatannya apa yang perlu didanai. Nah, itu programnya misalnya peningkatan motivasi terhadap kinerja dan peningkatan budaya sekolah misalnya. Kegiatannya nanti bisa diskusi atau FGD dan lain sebagainya. Dan kalau sudah ditentukan atau diskusikan, jangan lupa dibuat rencana aksinya di sini. Nah, di sini rencana aksinya dibuat sampai D4, D5, D8, sorry. Begitu Bapak Ibu cara-cara meningkatkan atau cara-cara mengidentifikasi, merefleksi dan membenahi analisis rapot pendidikan guna peningkatan mutu berbasis data. Ini contoh-contoh singkatnya, diskusinya dengan teman-teman tim yang ada di sekolah masing-masing, terutama tim tim pengembang sekolah. Dan tentunya berdasarkan dengan rapot-rapot yang Bapak Ibu miliki di sekolah tersebut, di-download dulu, dianalisa, bukti analisanya seperti ini. Nah, kemudian nanti jangan lupa setelah ini lengkap, dilengkapi rencana aksi, dan dari rencana aksi ini jangan lupa lagi hal-hal yang program-program yang perlu pembiayaan ditulis di RKAS. Oke, demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan cerita singkat atau obrolan singkat atau diskusi singkat ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Kemungkinan besar di lain waktu adalah bagaimana cara mengajarkan literasi dan numerasi pada proses pembelajaran berbagai mapel agar literasi-literasi yang tadi di rapot tadi itu kurang memuaskan bisa menjadi naik. Ikutilah tutorial-tutorial berikutnya tentunya di channel Mitra Guru, channel yang memberikan solusi dan informasi. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu lain waktu, jangan lupa subscribe dan like ya. Oke, sampai ketemu, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.